Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Atifah dengan NIM 192231055. Jadi di sini saya akan mempresentasikan terkait validitas dan reliabilitas survei konsumsi pangan, metode FFQ dan SQFFQ. Jadi tujuannya sendiri adalah memahami definisi jenis serta perbedaan keduanya dalam konteks instrumen survei konsumsi pangan. Yang selanjutnya mengkaji kelebihan, kelemahan masing-masing metode dalam mengukur asupan makanan jangka panjang, memberikan landasan ilmiah untuk memilih atau menyusun FFQ atau SQFFQ yang valid dan reliabel. Nah, validitas dan reliabilitas. Validitas dapat didefinisikan sejauh mana metode suatu survei benar-benar mengukur apa yang dimaksud untuk diukur dalam survei konsumsi pangan, yakni asupan makanan dan nutrisi yang sebenarnya dikonsumsi. Sedangkan reliabilitas sendiri maksudnya adalah konsistensi hasil pengukuran survei ketika diuji ulang dalam kondisi yang sama pada populasi yang sama. Reliabilitas biasanya diukur dengan mengulangi metode yang sama pada waktu yang berbeda dan menghitung kesepakatan antar hasil pengulangan. Yang pertama, kelebihan dan kekurangan FFQ. Kelebihannya sendiri yaitu dapat dikustomisasi dengan item makanan yang relevan untuk populasi sasaran dan tujuan penelitian. Kekurangannya, FFQ memberikan estimasi yang over atau underestimate untuk asupan nutrien tertentu dan kurang cocok digunakan untuk penilaian tingkat asupan nutrisi individu secara presisi. Ada juga hasil validitas dan reliabilitas dapat bervariasi tergantung populasi yang diuji dan desain FFQ itu sendiri. Nah, validitas FFQ. Validitas FFQ umumnya menunjukkan korelasi sedang sampai tinggi dengan metode referensi dengan nilai korelasi biasanya berkisar antara 0,3 hingga 0,8 tergantung jenis makanan atau nutrien yang diukur. FFQ sangat berguna untuk mendata pola makan jangka panjang, biasanya beberapa bulan hingga 1 tahun, yang sulit diukur dengan metode lain. Namun, validitas FFQ dipengaruhi oleh kemampuan responden mengingat frekuensi dan porsi makanan, serta keterbatasan daftar makanan yang tersedia dalam list FFQ. Selanjutnya, reliabilitas FFQ. Nilai Crown Burns Alpha dan Intra-Class Correlation Coefficient atau ICC sebesar 0,7 atau lebih dianggap sebagai indikasi reliabilitas yang baik. Studi menunjukkan bahwa reliabilitas FFQ cukup tinggi dengan nilai alfa sering berada di atas 0,7 untuk konsumsi makanan dan nutrisi utama. Pengujian reliabilitas dilakukan dengan pengulangan FFQ setelah beberapa minggu hingga beberapa bulan, menilai apakah skor konsumsi makanan tetap konsisten. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan SQFFQ. Kelebihannya sendiri yaitu fleksibel, digunakan secara online maupun offline, memungkinkan penyesuaian metode pengumpulan data sesuai kondisi lapangan. Kekurangannya sendiri yaitu hasil validitas dan reliabilitas dapat bervariasi tergantung metode pengumpulan data, misal online atau wawancara langsung, dan budaya lokal wilayah yang berbeda. Validitas SQFFQ dikembangkan khusus untuk mengukur asupan gula pada remaja Indonesia dengan membandingkan hasil pengukuran SQFFQ dengan metode 6 hari food diaries sebagai standar referensi. Hasilnya menunjukkan validitas yang baik dengan kemampuan mengklasifikasikan individu secara tepat dan tingkat misklasifikasi kurang dari 10%. Studi lainnya mengkonfirmasi bahwa validitas SQFFQ baik validitasnya untuk penelitian populasi yang heterogen. Validitas SQFFQ juga didukung oleh studi lain menggunakan metode yang sama dengan kelompok umur berbeda yang menunjukkan korelasi signifikan dengan metode 24-hour recall dalam mengukur asupan makronutrien. Reliabilitasnya biasanya diukur melalui pengujian ulang SQFFQ dalam interval
1 bulan menunjukkan konsistensi yang baik dengan hasil perbandingan yang kuat antara pengisian pertama dan kedua SQFFQ. Kemudian studi pendukung di populasi lain juga mengkonfirmasi reliabilitas yang memadai dari SQFFQ dengan pengulangan data mengindikasikan bahwa SQFFQ memberikan hasil konsisten untuk studi longitudinal dan survei epidemiologi. Penggunaan SPFFQ secara berulang dengan panduan ahli gizi dapat membantu meningkatkan reliabilitas data, konsumsi gula, dan makronutrien lainnya. Dari kesimpulannya sendiri, FFQ dan SQFFQ merupakan metode survei konsumsi pangan yang banyak digunakan untuk menilai pola makan jangka panjang. Validitas FFQ umumnya sedang hingga tinggi, namun sering dipengaruhi oleh daya ingat responden dan keterbatasan daftar makanan, sehingga kurang tepat untuk estimasi kuantitatif asupan. SQFFQ memberikan hasil yang lebih akurat dalam memperkirakan jumlah asupan energi dan zat gizi dengan tingkat salah klasifikasi rendah, serta terbukti reliabel melalui uji ulang dalam berbagai populasi. Kedua instrumen ini memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihan metode harus mempertimbangkan tujuan penelitian, karakteristik populasi, serta sumber daya yang tersedia. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.